89,4 Top FM, keluarga muda dewasa, semua suka. Kita sedang mencari orang yang siap ngelakuin pekerjaan ternikmat. Ini fasilitasnya buat kamu. Pertama, kerja tanpa berasa beban. Kedua, jam kerja lo yang atur sendiri. Dan ketiga, momen lembur justru menghibur. Semua dimulai dari rasakan nikmatnya hidup. Caranya mudah, cukup kerjain terus apa yang lo suka, kulik berbagai potensinya, dan nikmatin setiap langkah prosesnya. Karena kita percaya, siapapun diri lo, apapun kesukaan lo, semua punya peluang untuk bikin main jadi hasil yang gak main-main. Lo bisa mulai dari hari ini juga, dan lo bakal mencintai kerjaan sampai seumur hidup lo. Apakah lo berminat? Jangan sia-siakan kesempatan emas lo. Sobat Top, saatnya ngobrol-ngobrol seru di tongkrongan, rasakan nikmatnya hidup. Selamat datang di tongkrongan, rasakan nikmatnya hidup. Wow, ketemu lagi ya. Iya, kita berdua ya di edisi minggu kali ini. Kalau minggu kemarin kita udah ngobrol banyak tentang dunia Bara yang awalnya nge-MC gimana gitu ya Bara ya. Yeah. Udah banyak banget yang diobrolin ya. Betul. Dari jatuh bangun sampai berdiri, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi gitu. Terseok-seok lah ya, bisa kayak gitu. Sampai lebaran gajah ya kayak gitu. Enggak sih, tapi di tongkrongan rasakan nikmatnya hidup ini penuh dengan apa ya, pokoknya inspirasi buat Sobat Top yang pengen apa sih namanya, ngedapetin kayaknya wah aku juga bisa kayak gini nih, bisa seperti Bara nih ya. Dari awalnya cuma hobi, tapi terus ke belakang makin kesini tuh makin bisa menemukan jalannya untuk mengubah dari hobi itu jadi cuan, jadi income juga buat diri kita gitu. Dan tongkrongan rasakan nikmatnya hidup ini bisa Sobat Top dengerin tiap hari Jumat jam 4 sampai jam 4.30 ya. Yes, pastinya di 89,4 Top FM Semarang. Men. Nah, Bar, apa kabarnya? Baik ya. ya, selalu bersyukur ya. Pacar Setiap berapa harinya. sekarang? Kemarin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus minggu ini bubar semuanya. Luar biasa, tiap hari ganti. Gara-gara hobi pacar bisa banyak. Enggak dong, enggak gitu dong. Enggak gitu ya. Konsepnya enggak gitu dong. Enggak gitu. Gara-gara hobi ya itu bisa ngebuka network yang luas ya, jaringan-jaringan yang luas gitu. Jaringan termasuk ini, jaringan menyebar apa namanya? Apa? Jaring laba-laba. Jaring laba-laba. Nah, tapi nih Bar, mungkin aku juga penasaran, Sobat Top juga mungkin ada yang penasaran. Jadi kayak dari sepanjang perjalanan kamu menekuni hobi kamu itu, pastinya orang-orang jarang yang ngelihat prosesnya kan. Ternyata ada nggak sih kayak halangan-halangan, rintangan-rintangan? Pernah nggak kamu ngerasa kayak ragu dalam diri kamu? Jadi kayak bener nggak sih pilihanku ini? Apakah dengan MC aku bisa mendapatkan seorang pacar gitu, seorang istri gitu? Apakah aku harus bagaimana Doraemon? Gimana nih? Ceritain dong. Oke, pertanyaannya sangat menarik dan itu terjadi juga gitu kan. Pastinya kalau misalkan besok bakal ditanyain sama mertua gitu kan, kerjaannya apa gitu, nge-MC apa, ngomong doang gitu kan. Kayak ya itu memang suatu kebanggaan gitu kan. Tapi kalau ngomongin keraguan ya Fer, seberapa yakin ataupun yakin atau bisa kamu istilahnya ragu dengan pilihan kamu? Berkali-kali nanyain sama diri sendiri sih, bener gak sih jalanku emang aku harus nekunin di bidang MC ini? Itu timbul pertanyaan dari diriku sendiri dan juga untuk mungkin di sekitar gitu kan, bisikan-bisikan ini gitulah ya kan. Terus apalagi basicnya itu dulu waktu kuliah
bukan yang public speaking, ya kan. Sempat ya udahlah ngajar aja gitu. Ngajar aja. Iya, kepengen ngajar aja. Emang bisa ya aku jadi MC hidup, terus ya, gitu. MC terus. Tapi berjalannya waktu, aku ngeyakinin nih kalau aku bisa kok hidup dari MC gitu kan. Terus bangga akan aku dikenal sebagai MC gitu. Okay. Terlepas dari gak ada basic sama sekali karena mungkin pengalaman itu yang menjadi guru yang luar biasa. Gitu sih. Keren. Quotes of the day. Tapi Quote of the day mulu itu ya. kan tadi kayak ragu-ragu, tapi bener nih ada di satu waktu Bara itu yang ngerasa bener-bener kayak aduh ini aku harus gimana nih, udah bingung banget nih. Oke lah mungkin MC-nya bisa tetap jalan tapi kayak aduh udah stuck deh kayaknya. Kayak udah gak ada pilihan lagi mau lanjut di MC itu atau memilih yang lain. Nah pernah gak sih? Pernah waktu ke satu tahun kemarin ya karena pandemi itu ya. Oke. Ya itu dampaknya memang semua dari pedagang, terus pembisnis, MC juga termasuk juga terkena MC. dampak juga. Dampaknya Iya. apa nih kalau MC? Ya kalau misalkan udah ada job gitu kan, udah ada list untuk ngejob tanggal ini ya ternyata banyak yang di cancel gitu kan. Aduh sedih juga ya Bar ya. Bener, sedih pakai banget. Itu kayak kamu habis di ini cuy, ditolak sama cewek gitu loh sedihnya. Ya. Aku bayangin dulu Bar. Karena udah seneng, wah besok bakal nge-MC nih. Ternyata malah di cancel gara-gara ya pandemi itu kan. Pandemi. Itu sedih banget. Terus berpikir masih bertahan gak atau mungkin cari jalan yang lain atau jalan ninja yang lain gitu kan. Tapi alhamdulillahnya cuy, meskipun pandemi kita masih bisa virtual gitu, nge-MC virtual, terus disuruh buat ngisi seminar virtual. Itu yang akhirnya bangkit lagi. Wah aku harus semangat nih buat ngelanjutin di bidang aku untuk nge-MC. Oke, Gitu. jadi sebenarnya Sobat Top nih ya, satu pelajaran juga berarti apapun halangan rintangan itu sebenarnya kalau kita mau ulet pasti ada jalannya. Kayak Yes. tadi mungkin MC secara offline nggak bisa, ada virtual ya kan. Yes. Kayak kuliah ketemu langsung nggak bisa, lewat virtual ya kan. Kalau pacaran nggak bisa ketemu, lewat virtual, Video putus dong nanti. beda cerita. Jadi semuanya itu ada jalannya ya. Jadi jangan istilahnya pasrah gitu kan, menerima keadaan. Tapi kalau tetap kita berusaha, pasti ada jalannya. Selama kita mau berusaha dan ngusahain ya. Betul. Gitu. Jadi tetap semangat apapun yang kamu sedang lakuin. Jangan berhenti sampai di situ. Wah udah nih pandemi, udahlah mati gitu kan. Udahlah mati. Pasrah ya. Pasrah dalam keadaan yang seperti ini, mau gimana? Kok jadi kayak gitu ngomongnya. Tapi Sobat Top so inspiring banget sih, benar banget kata Bara. Jadi kita harus benar-benar bisa survive di dalam keadaan apapun ya kan, walaupun itu kita ngejalanin hobi kita gitu kan. Hobi itu kan kita selalu dengan hati ngejalaninya, senang, tidak mengeluh, tidak serasa sedang bekerja gitu ya. Yes. Nah, tapi kalau misalnya Sobat Top butuh lebih banyak lagi inspirasi, ini bisa loh Bar, dicek loh Bar. Yes. Gimana sih? Biasa dong, kamu langsung aja cek informasinya di rasakannikmatnya-hidup.id dan juga cek juga Instagramnya. Ya itu di @signaturetime.id. Itu di sana komplit banget, ada mungkin pengalaman dari tokoh-tokoh yang lain yang luar biasa pastinya ya. Bener, yang pastinya bisa menjadi role model juga gitu kan, meskipun
pembelajaran lah ya, pembelajaran Iya. dari cerita tokoh tersebut. Betul. Gitu. Nggak ada aku. Kalau Bara mungkin karena dia role model. Kalau aku role listrik mungkin. Iya. Oke, we'll be back after this. Jangan kemana-mana. Tongkrongan rasakan nikmatnya hidup akan kembali sesaat lagi. Kita sedang mencari orang yang siap ngelakuin pekerjaan ternikmat. Ini fasilitasnya buat kamu. Pertama, kerja tanpa berasa beban. Kedua, jam kerja lo yang atur sendiri. Dan ketiga, momen lembur justru menghibur. Semua dimulai dari rasakan nikmatnya hidup. Caranya mudah, cukup kerjain terus apa yang lo suka, kulik berbagai potensinya, dan nikmatin setiap langkah prosesnya. Karena kita percaya, siapapun diri lo, apapun kesukaan lo, semua punya peluang untuk bikin main jadi hasil yang gak main-main. Lo bisa mulai dari hari ini juga, dan lo bakal mencintai kerjaan sampai seumur hidup lo. Apakah lo berminat? Jangan sia-siakan kesempatan emas lo. Waktunya lo rasakan nikmatnya hidup sekarang. Dan nikmatin kerjaan yang gak lagi berasa kerja. Join dan nongkrong di rasakannikmatnyahidup.id. 89,4 FM Keluarga Muda Dewasa. Semua suka. Kembali lagi di tongkrongan rasakan nikmatnya hidup. Alright, balik lagi kita masih di tongkrongan rasakan nikmatnya hidup barengan Ferry dan Bara, yes, nikmat banget hari ini ya. nikmat sekali. Ya, Ini kapan pamit. Udah puasa belum ya ini? Udah dong, udah puasa. Aku puasa. Kamu puasa nggak? Puasa dong, insya Allah nanti kita berbuka bareng ya setelah Yes. ini ya. Dan juga nanti ada kuis juga loh di sini. Jadi setelah acara tongkrongan rasakan nikmatnya hidup ini, Sobat Top bisa ikutan kuisnya gitu. Oke, siapa Keren tahu kan? ya. Ini dapat inspiring dari tokoh-tokoh gitu kan. Terus dapat door prize juga ya kan. Ya, kalau Sobat Top dari tokoh-tokoh, kalau yang cewek-cewek dari kokoh-kokoh ya kan. Kalau yang cewek, kalau yang Cowok ya ceceh-ceceh ya. Bar, tapi lanjut lagi nih ngomongin soal hobi kamu yang seneng ngomong akhirnya jadi MC itu gitu kan. Nah, untuk jadi MC yang oke, yang handal itu apa sih? Ada skill-skill khusus yang harus dipunya atau gimana kalau buat Bara? Oke. Kalau menurutku ya, jadi MC itu memang harus talkative, kemudian komunikatif dan juga entertaining people gitu. Jadi nggak kamu udah pinter ngomong nih gitu kan, tapi kamu nggak komunikatif sama audiens kamu gitu, atau mungkin dicuekin rasanya audiensnya. Nggak enak kalau dicuekin tuh. Nggak enak ya, pergi aja aku dicuekin sama MC-nya. Iya. Gitu. Nah, situasi-situasi yang kayak gitu tuh kita harus ngebangun ketika kita berada jadi di atas panggung gitu. Jadi udah pintar ngomong, terus komunikasi udah bagus sama audien, tapi dilihat juga, nih kalau misalkan ngebosenin ya sama aja gitu. Semua tiga aspek ini harus saling berkesinambungan gitu. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. ya. Bisa ya. Oke. Jadi tadi talkative, terus entertaining juga, dan juga sama komunikatif. Yes. Iya sih, benar sih. Hampir sama kayak siaran juga ya. Bara kan penyiar juga ya. Ferry juga penyiar juga kan? Aku juga penyiar juga. Terus ini di ruangan ini juga penyiar-penyiar semua. Woi. Yang nonton juga penyiar-penyiar juga ya. Dari latar belakang semua ya, entah itu penyiar dari radio masing-masing ya kan, atau mungkin siaran di live Instagramnya. Live Instagramnya siapa? Instagramnya dia sendiri dong. Keren, signaturetime.id. Ada follow belum? Ayo Sobat Top. Ada sih ya. Ada hadiahnya juga, jangan sampai ketinggalan toh. Iya, dan lanjut lagi nih Bar. Jadi kayak tadi
talkative, komunikatif, sama entertaining. Nah, kamu sendiri belajarnya dari mana, Bar? Oke. Kalau aku ya, belajarnya emang dulu sering ngelihatin orang-orang yang MC gitu. Sering banget. Misalkan di event apapun lah itu, di mall ataupun musik ataupun apa, semuanya gitu. Jadi aku ngambil pelajaran kalau MC ini kelebihannya A gitu kan. MC yang ini kelebihannya beda lagi. Setiap orang kan ada kelebihannya masing-masing. Tidak ada yang sempurna. Ya betul. Karena kita berbeda itu adalah. Oke, lanjut. Ya dari situ amati, tiru dan modifikasi. ATM lah ya, yang sering biasanya dibilang itu. Dari mengamati, terus meniru tapi dimodifikasi. Ya, kita saling belajar. Oh, aku kurangnya ini, jadi aku harus tahu kelemahanku untuk kekuranganku ini menjadi kelebihan kayak gitu. Seringnya latihannya sih dari situ. Oke, terus kalau sekarang ini, tadi kan Bara sempat bilang kayak kendala terbesarnya kemarin pas pandemi yang sepi job nge-MC gitu, sampai beli emas berlian juga susah gitu kan gara-gara pandemi, terus mau beli rumah tingkat 3 juga kesusahan gitu Bara ya. Akhirnya rumah tingkat 2 aja ya. Nah, kalau sekarang ini Bara, menurut kamu capaiannya udah ada di taraf mana sih sebagai seorang MC? Kalau aku sendiri sih masih belajar juga gitu. Jadi belum puas apa yang aku peroleh gitu. Karena manusia itu kan belajar ya. Kalau misalkan udah nggak mau belajar, ya udah akhirnya bakal stagnan dan bisa dikatakan bodoh gitu. Orang yang pintar ya kan, semakin dia belajar itu dia nganggapnya semakin bodoh nih. Kayak gitu. Sama kayak aku selama belajar MC gitu, ngerasa wah aku masih ada yang perlu digali, masih butuh belajar lagi kayak gitu sih. Nah itu Sobat Top, jadi jangan pernah merasa kamu pintar gitu. Ya. Kecuali aku merasa pintar berarti aku bodoh ya. Iya. Bener. Iya bener. Kalau orang pintar dia ngerasa dia bodoh karena mau belajar lagi. Tapi kalau orang bodoh ya udah, aku udah pinter, ngapain belajar gitu kan. Betul. Jadi mau jadi apa aku? Jadi apa? Jadi apa? Bar, tapi ada ini enggak sih tips buat Sobat Top mungkin tentang caranya kita buat nikmatin hidup? Ngalir aja. Learning by doing. Jadi kemampuan kita percaya dengan kemampuan kita. Kayak misalkan kita nge-MC ada sesuatu hal yang kurang, ya kan? Kita perbaiki. Percaya diri aja. Oke. Percaya diri. Belum tentu orang yang komen kamu itu bisa ngelakuin hal yang kamu lakukan. Kayak gitu. Ya, asik. Gue yang dulu dong. Jadi nggak usah khawatir ya. Kalau misalkan gagal dicoba terus. Karena aku percaya setiap orang tuh punya kegagalannya masing-masing. Betul. Ya, kalau misalkan gagalnya udah dihabisin di awal, ya ke belakangnya tinggal sukses-sukses lah. Asik. Gitu, ya kan? Berarti aku udah gagal 700 kali, berarti nanti suksesnya banyak nih di belakangnya. Iya. Asik. Emang kamu 700 tuh gagal apa? Gagal move on sih. Kirain gagal ginjal kamu. Tapi kalau misalnya Sobat Top pengen dapat banyak inspirasi gitu, tentang mungkin caranya orang-orang nih, tokoh-tokoh yang mengubah hobi jadi cuan, itu bisa di mana sih Bar? Yes, langsung aja ya kamu merapat di rasakannikmatnyahidup.id ya, karena di situ kamu banyak bisa sharing-sharing ya kan, banyak banget lah pelajaran di situ. Oh iya, terus aku juga udah follow IG-nya ini loh, signaturetime.id nih. Aku lagi ngecek juga gitu, selain Bara yang
menginspirasi Sharing-sharing lah orang ya. sharing gitu. Ternyata banyak banget loh di sana yang ini. IG-nya jangan lupa di follow ya Sobat Top ya @signaturetime.id. Kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tongkrongan rasakan nikmatnya hidup akan kembali sesaat lagi. Kita sedang mencari orang yang siap ngelakuin pekerjaan ternikmat. Ini fasilitasnya buat kamu. Pertama, kerja tanpa berasa beban. Kedua, jam kerja lo yang atur sendiri. Dan ketiga, momen lembur justru menghibur. Semua dimulai dari rasakan nikmatnya hidup. Caranya mudah, cukup kerjain terus apa yang lo suka, kulik berbagai potensinya, dan nikmatin setiap langkah prosesnya. Karena kita percaya, siapapun diri lo, apapun kesukaan lo, semua punya peluang untuk bikin main jadi hasil yang gak main-main. Lo bisa mulai dari hari ini juga, dan lo bakal mencintai kerjaan sampai seumur hidup lo. Apakah lo berminat? Jangan sia-siakan kesempatan emas lo. Waktunya lo rasakan nikmatnya hidup sekarang. Dan nikmatin kerjaan yang gak lagi berasa kerja. Join dan nongkrong di rasakannikmatnyahidup.id. 89,4 FM Keluarga Muda Dewasa. Semua suka. Kembali lagi di tongkrongan rasakan nikmatnya hidup. Balik lagi barengan Ferry dan juga berada di tongkrongan rasakan nikmatnya hidup di 89,4 Top FM Semarang. Yes, masih semangat banget. Oh ya, semangat sekali, udah dekat dengan waktu buka. Dari tadi tuh perut ngajak ngobrol. Iya, gitu kan. aduh. Ini apa nih? Nanti apa ya? Gitu. Tiap waktu tuh ngelihat jam gitu. Aduh, 30 menit lagi. Aduh, masih 25 menit lagi. Aduh, 15 menit lagi. Habis itu ketiduran. Udah bangun-bangun udah lewat, udah sholat rawih. Tapi nggak kerasa banget ya. Kalau misalkan kita menikmati semuanya itu. Kita harus merasakan nikmatnya hidup. Pun saat puasa kita harus menikmatinya. Ya, lapar ya. Lapar. Terus kadang bau mulut ya. Hah. Itu adalah tantangan-tantangan di saat puasa. Iya. Nah, kalau Bara nih sebagai MC, ada nggak sih kamu udah total ngelakuin itu di panggung pada saat jadi MC, tapi kamu ngerasa ada yang kurang gitu loh, Bar, kayak aduh kok gini ya, kok gitu ya, pernah nggak sih? Oke. Kalau dibilang pernah pasti pernah gitu kan. Kita udah prepare banget nih, ya. Terus kita udah nyiapin banget dari 1 jam sebelum acara gitu. Tapi bagaimana kekurangan itu kita harus bisa mensiasati. Gak mungkin dong kita ngeblank di depan nih, terus belakangnya aduh gimana nih yang depan kayak gitu. Ya udah ngalir aja. Kadang tuh audien nggak tahu kalau misalkan kita ngelakuin kesalahan gitu kan. Yang penting kita ngalir, jangan sampai kelihatan istilahnya salah terus habis itu kita berhenti gitu. Ya kayak random di awal misalkan A ya kan, B, C ternyata kelewat A, terus C, B-nya ketinggalan. Ya udah B-nya ditaruh di belakang tetap diselipin bisa. Ya, gitu ya. Improve lah. Pinter-pinternya kita ngatur lah. Betul. Ngomongnya gitu kan. Tapi pernah ada nggak, kasih contoh dong, mungkin Bara pernah ngalamin satu hal yang benar-benar itu tuh kayak nightmare banget untuk seorang MC yang lagi tampil di panggung, tiba-tiba terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu. Pernah gak sih, Bar, kamu, Bar? Ya, jadi kan Lucu sekali. belum. Oh belum. Oh ya, gimana, Bar? Pernah ya. Jadi keinget tuh. Jadi waktu nge-MC dangdut gitu kan, mau manggil gestarnya. Ternyata audiens tuh ada yang berkelahi lah, ribut. Oh, kayak gitu. Jadi yang harusnya rondenya tepat waktu, terus karena ada keributan akhirnya inisiatif untuk melerai dulu keributan itu gitu. Sampai turun ya, kita kan yang bawa mic ya. Jadi minta tolong sama
pengawas dari penjaga konser itu biar untuk ngelarai dari ini apa namanya? Kirain kamu meredakannya ikut turun juga, Bar. Enggak. Ya, kamu di atas panggung Enggak tetap. sih. Ya maksudnya ya, I got it. gara-gara itu Heeh. berarti kan molor, ya kan harusnya ya itu kondisional ya coy. Kalau misalkan kita tahu audiens sedang kayak ribut kayak gitu, ya Ribut. udah kita harus kondisional. Gak mungkin kita langsung manggil gestarnya, terus gestarnya tiba-tiba nongol, suruh apa namanya Di bawah mau babak nyanyi. belur. Iya kan? Iya. Dulu aku loh itu yang penonton yang Oh ternyata baru tahu loh aku loh, ya baru tahu nih. Ternyata biang keroknya adalah kamu ya Fer. Gila sih. Oh Enggak gitu deh. ya. Jadi Ya. Oke, ngerti sih Mudeng. Jadi kayak kita harus pinter-pinter ngelihat kondisi sekitar juga gitu ya, Bar ya. Bener. Dan waktu itu juga minta maaf ke panitia, sorry banget. Mungkin nggak sesuai dengan rundownnya, tapi kan kita harus memposisikan gitu loh. Kita memposisikan, gak mungkin acara tetap jalan, tapi kondisi dari penonton itu malah ribut kayak gitu. Ya udah, kita selesaiin dulu audiensnya, para penontonnya biar tenang. Kalau udah tenang kita lanjut lagi gitu. Oke, iya sih. Luar biasa sih. Luar biasa pengalamannya Bara, banyak banget ya ternyata dari minggu lalu sampai episode kali ini di Tongkrongan Rasakan Nikmatnya Hidup ini banyak banget yang udah di-share. Mungkin ini terakhir nih aku nanya ke Bara ya. Karena minggu depan aku harus pergi, Bar. Kemana sih? Lu mau kemana? Aku biasalah ada job lagi minggu depan. Jadi kamu nanti bakal ada bintang tamu yang lebih wow lagi sih. Oke, dan pastinya ya minggu depan karena kamu pergi ya, Iya. otomatis yang bakal nemenin kamu nongkrong di Rasakan Nikmatnya Hidup ya, yaitu Bara. Dan pastinya kira-kira Bara sama siapa? Pada penasaran nih Sobat Iya, Top ya. yang bakal menceritakan apa ya? Kesuksesannya Betul. masing-masing di bidangnya masing-masing juga. Iya dong. Ya kan? Ada bocoran aja mungkin ya di spill nggak apa-apa ya. Nggak Mungkin apa-apa. ada di bidang ini juga kayak influencer Betul. gitu. Mereka semua influencer sih menurut aku ya. Iya. Karena Terus kan bisa nyanyi juga, bisa semuanya. nyanyi, bisa ngelawak. Endorse-nya ada yang banyak banget loh, sumpah. Iya. Iya. Kamu jangan-jangan ya? Bukan. Gantian nih. Gantian ya. Gue nge-hostnya, lo yang jadi ininya. Aduh, nanti nggak selesai dong. Narasumbernya. Nggak selesai. Jangan. Pokoknya Sobat Top buat dapetin inspirasi lebih banyak lagi, selalu tonton dan juga dengerin Tongkrongan Rasakan Nikmatnya Hidup di 89,4 Top FM Semarang tiap hari Jumat jam 4 sore ya. Yes. Dan kunjungi juga ya. Jangan lupa di rasakannikmatnyahidup.id. Jangan lupa juga untuk di follow Instagramnya. Yap, @signaturetime.id. Karena untuk bisa ikutan kuis setelah acara ini, kamu juga harus follow Instagramnya dan juga kudu ikuti rules-nya. Nanti bisa kamu cek di website dan juga Instagram yang udah kita sebutin. Oke. Yes, time is up. Yuk buka puasa Bar habis ini. Yes. Buka apa kamu? Aku Mau pakai apa? apa ya? Yang enak tuh es buah kali ya. Es buah. Aku udah bosen sama yang manis-manis gitu sih. Karena nyakitin. Apa sih? Yaudah Yaudah deh. Ferry pamit ya. Bara juga pamit. Sampai ketemu lagi minggu depan. See you. Baru saja kamu ikuti Tongkrongan Rasakan Nikmatnya Hidup. Delapan 89,4 FM Keluarga Muda Dewasa. Semua suka.